Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, ucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat dan Nabi, ucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sahabat, kali ini kita membahas tentang bab pertama, yaitunya bagaimana berbagai macam keutamaan pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Artinya berbagai macam keutamaan pembacaan Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Artinya Al-Quran salah satu yang wajib yang ada dalam diri kita. Maka dengan mempelajari dalil-dalil itu menguatkan agar kita selalu berada dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran tidak boleh jauh dari kita. Karena Al-Quran adalah hidayah, petunjuk bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah mendalilkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijarat lan taburu liyuwaffihum ujuruhum wa yazidahum fin fadlihi innahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan Allah menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Dengan dalil tadi kita bisa membahas bahwa salah satu keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang kedua setelah Al-Quran dibaca dan dia mendirikan sholat, setelah mendirikan sholat dan dia menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan. Artinya satu ayat itu berentetan dengan 3 perintah. Kali yang pertama Allah perintahkan membaca Al-Quran. Ini salah satu Allah mengutamakan membaca Al-Quran. Ini salah satu merupakan hal yang sangat penting. Allah mendahulukan membaca Al-Quran, setelah itu sholat, setelah itu menafkahkan. Maka rentetan itu dapat kita pahami, sangat pentinglah bagi kita untuk membaca Al-Quran. Ini salah satu dalil untuk menguatkan kita agar kita selalu membaca Al-Quran. Dengan ketiga yang demikian, seandainya kita bisa melakukan hal yang demikian, maka apa kata Allah? Allah akan memberikan upah dan menambahi atas mereka dari karunia Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Di saat kita melakukan 3 pertanyaan itu tadi, di saat kita melakukan 3 perintah Allah berdasarkan Al-Quran, maka di saat itulah Allah akan memberi kita upah, pahala, dan menambah nikmat-nikmat yang ada, serta Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Maha bersyukur atas apa yang kita lakukan. Itu adalah dalil pertama agar kita selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, serta menafkahkan harta yang telah Allah berikan. Dikuatkan oleh hadis untuk menguatkan dalil yang kita bahas tadi, yaitunya hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Allazina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kirami bararatin wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrana. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia mahir membacanya. Artinya kita telah mempelajari Al-Quran dan kita telah mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat pencatat amal yang mulia dan taat. Artinya orang yang alim, paham dengan bacaan Al-Quran dan ia membacanya, maka Allah menempatkan dia bersama para malaikat. Dan selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia tersendat-sendat, artinya belum lancar. Membaca Al-Qurannya belum terlalu lancar dan terasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala.
Artinya apa? Seandainya kita belum mahir dalam membaca Al-Quran, masih tersendat-sendat, masih susah membacanya, belum lancar, maka Allah memberikan 2 pahala bagi kita. Karena apa? Di saat kita tersendat-sendat akan mengulang bacaan tersebut, maka disitulah Allah memberikan pahala berlipat ganda. Artinya 2 pahala yang Allah berikan. Itu sungguh sangat mulia orang-orang yang Allah beri kesempatan untuk membaca Al-Quran dan kita melakukannya. Selanjutnya apa? Ditambah untuk menguatkan dalil tersebut, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akhirina. Sungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan dengan kitab Al-Quran dan merendahkan beberapa golongan dengan yang lain. Artinya apa? Allah banyak mengangkat derajat-derajat orang, tetapi salah satu cara Allah mengangkat orang tersebut adalah dengan Al-Quran. Artinya orang-orang tersebut apabila dia berada dalam membaca Al-Quran, betul-betul bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, maka salah satu kesempatan Allah untuk menaikkan derajat orang-orang tersebut. Maka salah satu Allah, mungkin kita melihat dalam sebuah kehidupan, banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah naikkan derajatnya. Salah satunya mungkin dengan cara Allah. Mungkin ada orang-orang yang membaca Al-Quran atau mengikut perlombaan, dia menang dan dianugerahi mungkin beberapa uang atau diberikan kesempatan untuk berhaji atau yang lainnya. Itu Allah bahas secara zahir, secara batin tetap Allah balas. Artinya 2 kali lipat. Itu salah satu cara Allah untuk mengangkatkan derajat orang-orang yang bersama Al-Quran. Secara zahir Allah berikan sebuah kesempatan, hal-hal dengan memberikan sebuah harta, dengan memberikan kesempatan untuk berhaji, dengan Allah berikan sebuah pangkat dan selain derajatnya, dan Allah berikan lain-lain. Itu salah satu cara Allah bentuk meningkatkan derajat seseorang. Tetapi pahala, ampunan dan lain sebagainya tetap Allah beri. Berarti Allah memberikan berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat kelebihan tatkala orang membaca Al-Quran. Dalil yang selanjutnya yaitunya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Ini salah satu selanjutnya kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Siapa orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberi syafaat. Ini salah satu selain pada Nabi memberi syafaat, orang-orang soleh, Al-Quran pun ikut memberi syafaat bagi orang pembacanya. Tak kala kita mengharapkan tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan tiada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah. Di mana saatnya? Yaitunya ketika yaumil qiyamah. Ketika pertimbangan, masa-masa pertimbangan, yaumil qiyamah, yaumil mizan, hari perhitungan setiap amal manusia. Maka ketika itu tak ada pertolongan yang dapat menolong kita kecuali Allah dan sesuatu yang Allah beri izin untuk menolongnya. Yaitunya salah satulah adalah orang yang membaca Al-Quran. Maka Al-Quran Allah berikan kesempatan, Allah berikan syafaat kepada Al-Quran, dan Al-Quran juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ini berdasarkan dalil, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kepada orang-orang yang membacanya. Maka kesempatan ini sangat berhargalah bagi kita. Tak ada pertolongan yang lain yang dapat menolong kita kecuali Allah dan sesuatu yang Allah izinkan, salah satunya Al-Quran. Maka pertolongan itu yang dapat memberikan kesempatan kita di yaumil qiyamah akan datang kepada kita memberi pertolongan syafaat ketika kita sangat membutuhkannya. Selanjutnya yaitunya man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanatun wal hasanah. Siapa orang membaca Al-Quran
satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya adalah 10 kebaikan. Ini salah satu motivasi yang terbesar bagi kita ketika membaca Al-Quran. Allah akan memberi kita satu huruf 10 pahala. Jika seandainya kita diberikan kesempatan dalam sehari membaca 1000 huruf, berarti kita 1000 kali 10 adalah 10.000. Bagaimana kita bisa membaca 1 juz? Bagaimana kita membaca 2 juz dalam satu hari? Ini sangat luar biasa pahalanya bagi kita. Janji Allah itu adalah pasti. Jangan pernah kita ragu dengan apa-apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dan Allah janjikan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini salah satu untuk menguatkan dalil bahwa Allah memberi kita pahala berlipat ganda. Salah satunya satu huruf adalah 10 kebaikan. Dan Allah bisa lebihkan berkali-kali lipat di saat kita betul-betul ikhlas membaca karena Allah. Hadis selanjutnya hadis dari Ibnu Abbas. Innallazi laisa fi jawfin syai'in minal Qur'an kal baiti jaribi. Artinya apa? Sungguhnya orang-orang yang tidak terdapat dalam rongganya atau tubuhnya suatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang kosong. Artinya ini menggambarkan seandainya kita tidak pernah atau jarang membaca Al-Quran, tidak ada terdapat dalam diri atau rongga kita melalui bacaan-bacaan Al-Quran, maka itu ibarat rumah yang kosong. Artinya sangat merugilah bagi kita ketika kesempatan Allah berikan kita membaca Al-Quran, maka kesempatan itu tidak kita gunakan membacanya. Maka sungguhnya sangat merugilah bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah mangqara Al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi taba yaumal qiyamah da'uhu ahsanu min da'in syamsi fi buyutil dunya fama zannukum billazi amila bihazi. Barang siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Artinya ini yang disebut adalah ketika kita membacanya dan kita mempelajari arti, maksud, tujuan yang ada di dalam Al-Quran serta makna dan hikmahnya, maka Allah memakaikan mahkota pada kedua orang tuanya. Kita ulang lagi. Barang siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkan isinya, siapa yang membaca Al-Quran serta mengamalkan isinya, maka Allah naikkan mahkota pada kedua orang tuanya di hari kiamat. Itu sangat luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, bukan kita saja yang Allah muliakan, tetapi Allah juga memuliakan kedua orang tua kita. Jika kita mencintai, salah satu cara mencintai kedua orang tua adalah salah satunya dengan cintanya kita kepada Al-Quran, mempelajarinya serta mengamalkan, maka itu sungguhnya kita sudah cinta kepada orang tua. Karena apa? Tak kala Allah berikan kemuliaan kepada orang tua kita melalui kita membaca Al-Quran, itu adalah sangat mulia, sangat berharga, sangat menolong. Itu adalah sangat hal-hal yang sangat luar biasa. Maka hal yang demikian dapatlah kita lakukan, itu adalah suatu pemberian yang anugerah besar kepada orang tua kita. Sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di rumah-rumah penghuni dunia. Maka bagaimana denganmu dengan orang-orang yang mengamalkan ini? Artinya apa? Cahaya Al-Quran itu sangat terang, melebihi terangnya matahari. Dikala kita membaca Al-Quran di rumah atau dimanapun, maka timbullah cahaya yang diberikan oleh nur Al-Quran tersebut. Maka cahaya tersebutlah akan menerangi hal-hal yang baik kita dalam sebuah kegelapan nanti maupun akan pertolongan di yaumil qiyamah. Selanjutnya adalah Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'azzibu qalban wa al-Qur'an wa innal hadzal Qur'an mandubatullahi faman dakhala fihi fahuwa minum wa man ahabbal Qur'an fal yubashir.
Baca Al-Quran karena Allah Ta'ala tidak menyiksa hati yang memahami Al-Quran. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, hati kita memahami makna dan isinya, maka Allah tidak akan mengazab orangnya. Artinya hati kita ada Al-Quran, Allah tidak akan mengazab hati orang yang di dalamnya ada Al-Quran. Dan sungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka siapa yang masuk di dalamnya, ia pun aman, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, berilah dia kabar gembira. Artinya apa? Gambaran di sini adalah Al-Quran itu adalah jamuan Allah. Apabila kita masuk di dalam jamuan tersebut, maka Allah menjamin sebuah keamanan bagi kita. Dan siapa mencintai Al-Quran, berilah kabar gembira. Artinya ketika kita mencintai Al-Quran, berilah orang itu kabar gembira. Kata Allah, sungguhnya orang-orang tersebut Allah berikan jaminan keamanan, dan Allah tidak akan menyiksanya, dan Allah menjaminkan keamanannya di dunia maupun keamanan di akhirat. Sungguh sangat luar biasa. Ini adalah hadis penutup. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya ini salah satu hadis penutup dari bab ini. Sebaik-baik manusia, ini kata Rasulullah di dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah kita pelajari Al-Quran, setelah kita amalkan, dan kita juga mengajarkannya kepada orang-orang di sekeliling kita, maka itu adalah kita termasuk orang yang sebaik-baik manusia. Kalaulah Allah dan Rasul mengatakan kita baik, maka sungguh baiklah kita. Baik, semoga kita dengan hadis-hadis, motivasi hadis, dalil-dalil Al-Quran, melalui tersebut mudah-mudahan kita tergugah hati kita untuk membaca Al-Quran, tersentak hati kita untuk membaca Al-Quran, dan hati kita Allah berikan cahaya membaca Al-Quran. Dengan yang demikian Allah memberikan ampunan kepada kita dan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Baiklah Bapak Ibu, kesempatan itu tidak akan datang berapa kali. Maka ketika Allah mengetuk mata hati kita, mengingatkan kita kepada Al-Quran, maka di saat itulah lakukanlah, yakinkanlah, tenangkanlah hati kita, yakinkan hati kita, paksa diri kita untuk membaca Al-Quran. Lama kelamaan akan Allah beri ketenangan. Di saat Allah memberi ketenangan, disitulah kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Apabila kita sudah tenang membaca Al-Quran, maka bersyukurlah, tandanya Allah telah mencintai kita. Melalui kesungguhan kita membaca Al-Quran, melalui keyakinan kita membaca Al-Quran, dan Allah akan memberikan keselamatan kita baik di dunia maupun akhirat. Melalui jaminan Allah, baik secara Al-Quran maupun hadis, itu sangat yakinlah bahwa janji Allah dan janji Rasul itu akan pasti ada pada diri kita, akan kita temukan di saat kita betul-betul sungguh-sungguh mengamalkan isi Al-Quran dan isi hadis tersebut. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan Allah berikan kita kemuliaan dunia akhirat. Terima kasih. Wallahu fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.